Cerita dimulai dengan berita kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim, yang bikin air di permukaan naik gara-gara es di Antartika pada mencair. Beberapa ilmuwan yang dikirim ke sana nemuin virus prasejarah mematikan yang harusnya kejebak di dalam es, namun sekarang nyebar kemana-mana. Orang yang kena virus ini gejalanya kayak kebingungan, kejang-kejang, dan ngamuk gak jelas, dan kemudian nyerang orang lain. Para ilmuwan ngasih virus itu kode C21, namun orang-orang lebih gampang nyebut orang yang terinfeksi dengan sebutan zombie. Dan karena itu, pemerintah langsung bikin aturan karantina di tiap negara. Sementara itu, ada seorang cewek yang bernama Sarah yang dapat telepon dari seseorang. Dia langsung buru-buru menggendong anak kecil yang bernama Charlie. Di tempat lain, ada seorang cowok yang bernama Scott yang sedang berolahraga sambil dengerin berita soal karantina. Dan karena stok makanannya habis, Scott kemudian keluar rumah buat nyari persediaan makanan. Pas keluar di pusat kota, Scott kelihatan bingung banget ngelihat kota yang super sepi. Gak ada satupun orang atau kendaraan yang lewat. Pas dia masuk ke sebuah mall, barulah dia ketemu sama orang lain. Tapi keadaan di mall udah mulai kacau, sebagian besar toko udah pada tutup, dan tiba-tiba orang-orang pada lari-larian sambil nyerang satu sama lain. Dan ngeliat itu, Scott pun ikutan kabur buat nyelamatin diri. Pas dia udah sampai ke parkiran mobil, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang langsung nyerang dan ngejar dia. Scott lari mati-matian, sampai akhirnya dia bisa lolos lewat pintu darurat. Scott yang berhasil keluar dari mall kemudian sembunyi di dalam mobil. Namun zombie-zombie tadi berhasil nyusul dan ngelilingin mobilnya. Scott pun buru-buru kabur lagi dari situ, sementara zombie-zombie itu masih tetap ngejar dia. Tapi untungnya Scott berhasil lolos dari kejaran mereka sekali lagi. Di tempat lain, ada tentara yang bernama Kanum yang dapat telepon dari pemimpinnya buat jalanin tugas. Setelah pamitan sama istrinya, dia pun kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, terlihat konvoi militer yang dipimpin oleh Kanum tadi, di mana dia dan pasukannya dapat tugas buat ngawal para ilmuwan pergi ke laboratorium dengan tujuan bikin vaksin buat ngatasin wabah zombie yang terjadi. Di tengah perjalanan, mereka ngelihat ada mobil yang kebalik. Tapi karena dia dapat perintah buat nggak berhenti dalam kondisi apapun, Kanum milih buat ngebiarin mobil itu. Namun pas mereka ngelihat ada gadis kecil yang berdiri di tengah jalan, Kanum pun terpaksa ngelanggar perintah dan mutusin buat nyamperin anak itu. Meskipun rekannya yang bernama Johnson udah ngingetin dia buat gak berhenti. Dan bener aja, pas pasukan udah mulai mendekat, ternyata anak kecil itu adalah zombie yang langsung nyerang salah satu tentara. Gak lama kemudian, zombie-zombie lain mulai pada bermunculan dan nyerang pasukan mereka. Bahkan rekan tentara yang tadi digigit dalam sekejap berubah jadi zombie dan nyoba nyerang balik. Sehingga Kanum langsung merintahin buat nembakin semua zombie-zombie itu. Salah satu tentara yang udah berhasil masuk ke mobil, ternyata juga udah berubah jadi zombie dan langsung menginfeksi ilmuwan lainnya. Untungnya, Kanum masih sempat nyelamatin salah satu ilmuwan yang bernama Ellison. Namun, serangan zombie yang makin brutal bikin mereka nggak punya waktu buat masuk ke mobil lagi. Sehingga, Ellison terpisah dari yang lain dan lari ke tengah hutan buat nyelamatin diri. Kanum dan Johnson akhirnya berhasil selamat, tapi seluruh pasukan mereka sekarang udah habis dimangsa zombie. Di saat itu, Johnson bilang, kalau aja Kanum tetap ngikutin perintah, pasti semua ini nggak bakal terjadi. Kanum yang udah nggak bisa ngejawab apa-apa, kemudian minta Johnson buat tetap waspada, sementara dia nyoba ngubungin pangkalan militer buat minta bantuan. Namun atasan mereka bilang, kalau nggak bakal ada bantuan di situasi yang segila ini. Atasan mereka kemudian ngasih perintah buat nemuin Ellison yang masih terdeteksi sekitar 15 km dari lokasi mereka, dan Kanum harus bisa bawa dia ke laboratorium bagaimanapun caranya. Sementara itu, Ellison berusaha ngindarin kejaran zombie, sampai akhirnya dia berhasil selamat. Keesokan harinya di tengah hutan, Ellison yang nyadar kalau handphonenya rusak, dia pun terpaksa jalan nyusurin hutan sambil ngelihat matahari sebagai panduan arah. Tiba-tiba, dia ketemu lagi sama zombie yang langsung mengejar dia. Di sisi lain, ternyata Scott lagi ngintai mereka dari jauh. Pas si zombie akhirnya berhasil ngejatuhin Ellison, Scott langsung nembak zombie itu dan nyelamatin Ellison. Setelah Scott yakin kalau Ellison gak terinfeksi, dia langsung bawa Ellison buat cabut dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kanum dan Johnson akhirnya sampai di tempat di mana Ellison sebelumnya diserang zombie. Pas Kanum nemuin selongsong peluru, mereka langsung nyadar kalau Ellison gak sendirian, sehingga mereka pun lanjut buat nyari Ellison lagi. Di tempat lain, Ellison bilang kalau dia harus pergi ke Buxton buat nyelesain sebuah misi. Tapi Scott bilang kalau Buxton itu jauh banget dan mereka harus ngelewatin beberapa kota yang udah dipenuhi zombie, sehingga kemungkinannya kecil banget bisa selamat sampai tempat itu. Namun Ellison tetap bersikeras
Dia bilang kalau dia bisa nyembuhin wabah ini berdasarkan sampel yang ada di sana, sehingga Ellison kemudian minta tolong kepada Scott buat nganterin dia. Awalnya Scott nolak, tapi karena Ellison tetap memaksa, akhirnya dia pun setuju. Dengan syarat Ellison harus nurutin semua aba-aba darinya. Scott juga bilang kalau mereka kudu ekstra hati-hati sama zombie yang kecil, soalnya mereka sensitif banget dengan gerakan dan suara. Dan setelah ngejelasin semua itu, mereka pun berangkat menuju Buxton. Di sisi lain hutan, Kanum dan Johnson ngelihat segerombolan zombie yang lagi makan hewan. Namun perhatian mereka tiba-tiba tertuju kepada mereka berdua, sehingga mereka langsung kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Scott dan Ellison sampai di sebuah pertambangan. Pas mereka masuk ke dalam, ternyata tempat itu udah kosong dan kelihatan cukup aman. Karena Ellison kelihatan capek banget, Scott kemudian nyuruh dia buat istirahat, sementara Scott akan berjaga. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba ada zombie yang masuk ke ruangan tempat Ellison tertidur. Untungnya, Scott datang tepat waktu buat ngabisin zombie itu. Tapi nggak lama kemudian, zombie-zombie lain mulai pada berdatangan, sehingga mereka terpaksa sembunyi di sebuah ruangan di dalam tambang itu. Namun ternyata ruangan itu cuma punya satu pintu doang, jadi mereka terperangkap di dalam. Untungnya Ellison nggak sengaja nemuin saluran pembuangan di lantai, dan karena nggak ada jalan lain lagi, mereka pun terpaksa masuk ke situ. Tapi ternyata di bawah juga sama aja, karena di sana juga ada beberapa zombies yang berkeliaran. Mereka pun langsung kabur, dan setelah melalui kejar-kejaran yang cukup melelahkan, akhirnya mereka berdua berhasil lolos dari bahaya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Scott dan Ellison dengar suara tembakan. Karena penasaran, mereka mutusin buat nyari asal suara itu. Di saat bersamaan, Kanum dan Johnson juga dengar suara tembakan itu, yang artinya ada orang lain di hutan itu selain mereka. Malam harinya, Ellison dan Scott ngeliat sekelompok orang berpakaian militer yang sedang mabuk di tengah hutan. Dan karena Ellison butuh HP, tanpa pikir panjang, dia pun langsung nyamperin mereka buat minta tolong. Pimpinan kelompok itu awalnya kelihatan ramah dan nyambut kedatangan mereka berdua. Namun lama-kelamaan, dia mulai bertindak lancang dengan nyentuh tubuh Ellison, sehingga Scott kemudian ngajak Ellison buat segera cabut. Tapi pas mereka lagi sibuk, tiba-tiba dari kegelapan muncul gerombolan zombie yang langsung nyerang orang-orang di situ, sehingga mereka berdua langsung kabur dari tempat itu. Di saat bersamaan, Kanum dan Johnson juga diserang zombie. Ngelihat zombie-zombie itu nggak bisa mati, Kanum kemudian nyuruh Johnson buat nembak tepat di kepala. Namun suara tembakan itu malah narik lebih banyak zombie berdatangan, sehingga mereka terpaksa bertarung jarak dekat agar zombie-zombie lain nggak ikutan muncul. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil ngalahin zombie-zombie itu, Johnson kemudian nangkep salah satu tentara mabuk yang tadi. Ternyata mereka adalah tentara gadungan. Orang itu kemudian bilang kalau dia tadi ketemu Ellison yang katanya mau pergi ke Buxton. Dengar itu, Kanum dan Johnson jadi bingung karena jarak antara Buxton dan laboratorium sangat jauh, sehingga mereka berpikir kalau Ellison mungkin punya misi lain yang dirahasiakan. Keesokan harinya, Ellison dan Scott ngerasa kalau ada zombie yang lagi ngejar mereka, sehingga mereka langsung sembunyi di balik batu besar. Namun Scott nggak berani nembak karena dia takut kalau suaranya bakal bikin zombie lainnya pada datang. Setelah dirasa aman, mereka pun lanjutin perjalanan lagi, dan gak lama kemudian mereka akhirnya sampai di pinggiran Buxton. Di saat yang sama, zombie-zombie pada mulai berdatangan dan ngejar mereka, dan Ellison kemudian nunjukin sebuah rumah ke Scott dan bilang kalau itu adalah tempat yang harus mereka tuju. Scott jadi agak bingung, karena tempat itu gak seperti laboratorium, dan malah kelihatan seperti rumah biasa. Beberapa saat kemudian, Kanum dan Johnson akhirnya juga sampai di Buxton, dan karena butuh kendaraan, tentara gadungan yang mereka tangkap tadi kemudian nawarin diri buat nyalain mobil yang mereka temuin. Namun orang itu ternyata mau melarikan diri, tapi nahasnya dia malah diserang sama zombie. Sementara itu, Scott dan Ellison udah sampai di rumah yang pintunya terkunci dari dalam. Scott masih bingung karena isi rumah itu sama sekali nggak kelihatan kayak laboratorium, dan tiba-tiba Ellison mulai manggil-manggil nama Charlie. Ternyata itu adalah rumah Sarah yang ada di awal film tadi yang kini udah berubah jadi zombie. Dan Charlie adalah anaknya Ellison. Sepertinya sebelum berubah jadi zombie, Sarah sengaja ngurung dirinya sendiri buat nyelamatin Charlie. Gak lama kemudian, Ellison akhirnya nemuin Charlie. Namun Scott yang merasa udah ditipu, dia pun kemudian mutusin buat ninggalin mereka. Tapi sebelum pergi, Charlie ngasih bunga ke Scott sambil bilang terima kasih karena udah ngejaga ibunya. Dan tindakan si bocil itu bikin Scott yang marah tadi kemudian luluh seketika. Tiba-tiba, gerombolan zombie mulai pada berdatangan dan langsung mengejar mereka. Mereka pun berusaha kabur sambil nembakin zombie-zombie itu. Namun karena jumlah zombinya terlalu banyak dan pelurunya juga udah habis, Scott pun akhirnya tewas dikeroyok para zombie.
Sementara itu, Ellison yang lari sambil menggendong Charlie, kemudian ketemu sama Kanum dan Johnson yang datang setelah dengar suara tembakan dari Scott. Pertarungan sengit dengan para zombie pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Kanum sadar kalau dia cuma punya satu peluru yang tersisa. Dia harus bikin keputusan sulit, yaitu nyelamatin Ellison atau Johnson. Akhirnya Kanum mutusin buat nyelamatin Ellison dan nyuruh dia masuk ke mobil yang sebelumnya udah dihidupin sama tentara gadungan tadi. Johnson yang udah tergigit akhirnya berubah jadi zombie juga, sehingga dengan berat hati Kanum terpaksa menghabisinya. Jumlah zombie sekarang makin banyak, bikin mereka bertiga harus segera kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kanum berhasil ngubungin markas dan ngelaporin kalau dia udah berhasil nemuin Ellison. Pemimpinnya kemudian ngasih perintah buat nyelesain misinya, yaitu nganterin Ellison ke laboratorium buat nyelesain penelitian vaksin virusnya. Cerita dimulai dengan seorang penjaga kuburan yang bernama Nash yang dengar suara aneh dari bawah tanah. Pas dia deketin tanah buat dengar lebih jelas, tiba-tiba ada tangan gede yang nyembul dari tanah dan langsung nyekik lehernya. Nash berusaha ngelawan mati-matian, tapi nggak bisa lepas dari cengkeraman tangan itu. Dengan panik, Nash ngelihat ada gunting pemangkas rumput di dekatnya. Tanpa mikir panjang, dia langsung ambil dan motong tangan itu. Namun yang bikin kaget, tangan yang udah putus itu ternyata masih bisa gerak-gerak di tanah. Dan lebih anehnya lagi, Nash malah nggak kelihatan kaget sama sekali. Dengan tenangnya, dia ngambil tangan itu dan masukin ke gerobak dorong. Ternyata di dalamnya udah penuh sama potongan tubuh lainnya. Nash celingukan ngelihat sekeliling buat mastiin nggak ada yang lihat, dan langsung dorong gerobaknya keluar dari kuburan. Di sebelah kuburan, ada pembangkit nuklir yang mengeluarkan asap hijau. Sepertinya, kebangkitan orang-orang mati itu ada hubungannya dengan asap itu. Malamnya, ada sekelompok mahasiswa yang penasaran dan pengen cari sensasi dengan cara masuk ke area kuburan buat bikin video proyek paranormal. Pas mau mulai, Nash tiba-tiba nongol dan nyoba ngelarang mereka. Namun mahasiswa-mahasiswa itu bisa ngeles dan bilang kalau mereka cuma mau ziarah ke makam nenek moyang mereka. Mereka pun terus masuk ke dalam kuburan dan nemuin sebuah kuburan bawah tanah tua. Di dalamnya, mereka nemuin peti mati yang miring ke dinding. Sepertinya ada yang nggak beres. Jules nyoba beraniin diri buat buka peti mati itu, dan ternyata isinya kosong. Tapi sebelum mereka bisa lega, tiba-tiba ada zombie yang berdiri tepat di belakang Rod. 3 mahasiswa lainnya berdiri kaku ketakutan ngeliat teman mereka dimakan hidup-hidup. Dan karena dirasa berbahaya, mereka pun langsung kabur buat nyelamatin diri. Pas mereka lagi lari, mereka ketemu lagi sama si penjaga kuburan. Ternyata dia udah lama tahu tentang kejadian orang mati yang bangkit jadi zombie, namun dia diam aja biar nggak kehilangan pekerjaan. Nggak lama kemudian, terlihat makin banyak zombie yang keluar dari tanah, bikin ketiga mahasiswa itu makin bingung dengan apa yang harus dilakuin. Di sisi lain, ada pasangan yang lagi pacaran di kuburan dekat situ, dan mereka sama sekali nggak sadar dengan bahaya yang mengintai. Mitch yang mau maksa Lindsay buat main kuda, tapi karena mobilnya kekecilan, sehingga dia buka pintu mobilnya biar bisa lega. Namun tiba-tiba kakinya diseret sama zombie. Lindsay yang kebingungan kemudian berniat buat nyari Mitch, tapi dia langsung urungin niatnya setelah dengar suara jeritan. Nyadar ada yang gak beres, Lindsay langsung nutup pintu mobilnya, dan tiba-tiba muncul segerombolan zombie di depannya. Lindsay pun langsung nyalain mobilnya dan kabur dari situ. Dia kemudian ketemu sama 3 mahasiswa yang lagi dikejar zombie, sehingga Lindsay berhenti dan ngangkut mereka buat kabur bareng-bareng dari tempat itu. Gak lama kemudian, mobilnya tiba-tiba mogok. Lindsay kemudian nyoba nelpon Jimmy buat minta tolong dijemput, namun gak lama kemudian ada mobil yang datang dari kejauhan. Lindsay kemudian melambai-lambaikan tangannya buat minta tolong. Mobilnya berhenti, dan ketika mereka mikir kalau udah aman, namun ternyata yang nyetir mobilnya adalah zombie. Mereka semua langsung pada lari, tapi rok Lindsay ketahan dan sobek di kaki zombie. Lindsay yang marah langsung copot sepatu hak tingginya buat ngebunuh zombie itu, dan langsung lari ngikutin ketiga temennya. Untungnya mereka ngelihat ada bangunan di dekat situ. Mereka pun langsung masuk dan akhirnya berhasil kabur dari para gerombolan zombie yang makin mendekat. Sementara itu, Jimmy yang tadi hendak ditelepon sama Lindsay sekarang harus ngelakuin tugas nganterin makanan. Pas sudah nyampe rumah pelanggan, tapi pemilik rumahnya lama banget buat bukain pintunya. Padahal Jimmy bisa ngelihat bayangan orangnya dari balik pintu. Dan karena udah nggak sabar, Jimmy kemudian buka aja pintunya, namun ternyata si pemilik rumah udah jadi zombie. Tapi Jimmy nggak ngerti kalau si ibu itu udah jadi zombie dan ngira kalau dia lagi sakit. Namun pas ngeliat kalau suami dan anaknya juga aneh, akhirnya Jimmy pun langsung lari ke mobilnya. Nggak lama kemudian, terlihat makin banyak zombie yang mengepung mobilnya, sehingga dia pun langsung tancap gas secepat mungkin.
Beberapa saat kemudian, Jimmy ngelihat ada mobil yang terguling di tengah jalan. Pas dia deketin, ternyata itu adalah Kyle, teman sekolahnya yang biasa ngebully dia. Tapi di saat itu, mereka harus lupain dendam lama dan kerjasama buat bertahan hidup dari kiamat zombie. Pas mereka lagi ngobrol, mereka kaget banget ngelihat ada 2 zombie yang nyolong mobil Jimmy. Kyle kemudian ngambil pistol dari mobilnya buat nembak zombie-zombie yang makin mendekat. Namun Kyle hampir aja nembak Gwen yang lagi jogging karena dikira zombie. Tiba-tiba ada zombie yang nyerang Gwen, namun pistol Kyle udah kehabisan peluru. Sehingga dia pun langsung maju dan ngehajar zombie itu pakai tangan kosong. Jimmy nggak mau kalah, dia ngambil tongkat baseball dan ikutan ngehajar zombie-zombie itu. Setelah pertarungan sengit, mereka pun akhirnya berhasil ngebunuh semua zombinya dan mereka langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Jimmy nelpon Lindsay dan akhirnya dia tahu kalau Lindsay sekarang kejebak di bangunan terdekat. Dengar itu, dia pun ngajak Kyle dan Gwen buat nyelamatin Lindsay. Namun karena jalanannya sekarang penuh dengan zombie, jadi mereka mutusin buat lewat gorong-gorong aja. Baunya beneran gak enak, tapi lebih aman daripada lewat di atas tanah. Untungnya jaraknya gak jauh, sehingga mereka bisa cepet sampai tujuan. Pas sudah di dalam, mereka langsung memperkuat semua pintu dan jendela. Tapi pas Jimmy masuk ke sebuah ruangan, dia baru sadar kalau tempat itu ternyata adalah rumah duka. Gak lama kemudian, gerombolan zombie mulai ngumpul di luar, sementara gas hijau mulai masuk dan bikin mayat-mayat di peti mati berubah jadi zombie juga. Mereka pun panik dan lari buat nyari tempat aman, tapi mereka malah masuk ke ruangan yang gelap banget. Kyle berhasil nembak zombie yang mengejar mereka. Namun pas Gwen nyalain lampunya, mereka kaget banget ngelihat beberapa mayat tergeletak di sekitarnya, karena ternyata mereka sekarang ada di kamar mayat. Kyle cepet-cepet reload pistolnya, tapi pas dia ngelihat lagi, mayat-mayatnya udah hilang. Tiba-tiba ada zombie yang loncat dari salah satu lemari. Kyle langsung nangkap zombie itu dan banting ke meja. Jimmy ngambil apapun yang bisa dia temuin dan mulai mukulin zombie itu. Kyle lalu buru-buru balik buat bantuin yang lain ngelawan zombie-zombie yang menyerang. Di tengah kekacauan, Lindsay dan Gwen gak sengaja ngebuka laci kamar mayat, bikin beberapa zombie muncul lagi. Kyle langsung nembak zombie itu, namun sayangnya Kyle kemudian kena gigit zombie. Di saat-saat terakhirnya, dia berhasil nembak zombie itu, tapi dia udah terlanjur terinfeksi, sehingga Kyle kemudian tewas dan bangkit lagi jadi zombie. Zombie Kyle langsung nyerang Jimmy, sementara yang lain buru-buru narik dia. Kyle yang sekarang makin berbahaya, sehingga Jimmy gak punya pilihan lain selain ngelawan dia. Teman-temannya pun juga ikutan nyerang sampai zombie Kyle akhirnya gak gerak lagi. Lindsay kemudian inget kalau ada pesta dansa sekolah yang lagi berlangsung. Dia mikir kalau suara pesta pasti bakal narik makin banyak zombie, sehingga Lindsay kemudian nyoba nelpon panitia pesta buat ngasih peringatan, namun ternyata gak ada jawaban. Setelah diskusi singkat, mereka mutusin buat segera pergi ke pesta dansa itu buat nyelamatin semua orang di sana. Untungnya di situ ada mobil jenazah yang cukup gede yang muat buat semua orang. Mereka pun buka pintu dan kerjasama buat ngelawan zombie yang menghalangi jalan, sementara Gwen langsung lari ke mobil jenazah. Gwen berhasil masuk dan ngendarain mobil jenazah ke pintu, jemput yang lain buat naik ke mobilnya. Namun sebelum mereka cukup jauh, tiba-tiba ban mobilnya meledak. Ternyata bannya tadi ditembak sama guru olahraga yang bernama Kill, yang mengira kalau mereka adalah zombie yang nyetir mobil. Setelah tahu kalau mereka hendak pergi ke pesta dansa buat nyelamatin semua orang, Kill kemudian ngajak mereka ke gudang miliknya buat ngambil senjata. Mereka pun milih senjata masing-masing, dan setelah semuanya siap, Kill kemudian mimpin mereka pakai kendaraan lapis baja miliknya. Sementara itu di sekolah, ada band yang lagi latihan. Pas si basis buka pintu, mereka ngelihat ada segerombolan zombie. Awalnya mereka ngira zombie-zombie itu adalah penonton yang antusias. Tapi pas zombie-zombie itu mulai nyerbu, mereka pun langsung panik. Namun pas gitarisnya nggak sengaja petik gitar listrik, tiba-tiba zombie-zombie itu berhenti bergerak. Dan pas musiknya berhenti, zombie-zombie itu mulai nyerang lagi. Sehingga mereka pun terpaksa buat terus main musik supaya zombie-zombie itu nggak nyerang. Untungnya Kill datang tepat waktu dan langsung bantai semua zombie-zombie itu. Anggota band itu pun kemudian berterima kasih karena udah diselamatin, dan sebagai balasannya, mereka kemudian mau ikut ngebantu nyelamatin semua orang di pesta dansa. Namun ketika mereka sampai di depan aula, ternyata mereka udah telat. Semua orang di sana udah berubah jadi zombie. Kill kemudian mutusin buat musnahin semua zombie-zombie itu pakai bom yang dia bawa. Kill kemudian nemuin ventilasi dan merangkak masuk, sampai akhirnya dia tiba di atas langit-langit aula. Dia masang bom, sementara yang lain ngunci semua pintu aula. Di saat semuanya seperti berjalan sesuai dengan rencana, namun Kill nggak sengaja ngejatuhin remote detonator ke aula di bawah. Dia pun kemudian minta tolong Jimmy buat ngambil remote itu,
sementara Kill bakal terus masang bom-bom yang lainnya. Jimmy kemudian minta teman-teman yang lain buat keluar duluan, sementara dia buka pintu dan masuk ke aula sendirian. Setelah nyoba nyari secara diam-diam, dia akhirnya ngelihat remote itu di antara buah-buahan. Namun, Lindsay ternyata ngikutin dia dari belakang, sehingga mereka berdua jalan pelan-pelan menuju meja tempat remote itu berada. Pas Jimmy mau ngambil remote itu, ada zombie yang lihat mereka. Zombie itu balikin mejanya, bikin remote-nya terpental ke lantai, dan bikin semua zombie ngelihat mereka. Dikelilingi zombie dan menghadapi bahaya, Jimmy dan Lindsay berusaha melawan semua zombie itu sekuat tenaga. Dan ketika situasi makin genting, tiba-tiba terdengar suara musik memenuhi aula, bikin zombie-zombie itu berhenti menyerang. Ternyata itu adalah band tadi. Dan ngelihat kesempatan, Jimmy dan Lindsay langsung ambil senjata yang tergeletak di lantai. Jimmy ngelihat remote control tergeletak di dekatnya. Namun pas mereka mau ambil, tiba-tiba ada zombie yang nggak sengaja nginjek kabel stop kontak, bikin musiknya langsung berhenti. Zombie-zombie itu pun langsung mulai nyerang lagi, sehingga Jimmy dan Lindsay cepet-cepet berlindung di bawah kursi. Ada satu zombie yang bawa kepalanya sendiri, dan dia hampir aja berhasil nangkep Jimmy. Tapi untungnya, Jimmy berhasil kabur, sementara Lindsay langsung ambil tongkat baseball dan ngehabisin zombie itu. Sementara itu, si Basis akhirnya berhasil nyambungin kabel listriknya lagi, sehingga mereka langsung mainin musiknya, bikin zombie-zombie itu kembali terdiam. Jimmy kemudian ngambil remote controlnya dan bilang ke semua orang buat segera kabur dari tempat ini. Mereka semua langsung lari sambil dikejar para zombie. Mereka lari lewat koridor, namun sayangnya si Basis kena tangkap sama zombie-zombie itu. Pas pintu mulai kebuka di bawah tekanan zombie-zombie, gitaris dan drummernya cepet-cepet manjat jendela buat kabur. Sementara itu, Jimmy dan Lindsay berjuang keras buat nahan pintunya, namun ada zombie yang akhirnya berhasil masuk dan mau nyerang Jimmy. Ngelihat itu, Lindsay lempar kapak ke arah Jimmy, yang langsung dipakai buat ngehabisin zombie itu. Jimmy kemudian ambil meja buat nahan pintunya, dan mereka berdua cepet-cepet manjat jendela dan kabur. Pas nyampe di luar, Jimmy langsung ungkapin perasaannya ke Lindsay sambil mencet tombol detonatornya. Ledakan besar pun terjadi, dan ngebunuh semua zombie di dalam aula. Beberapa saat kemudian, Kill ngumpulin para siswa yang selamat dan ngantar mereka pergi dari situ. Sementara terlihat asap dari pembangkit nuklir yang masih mengepul. Cerita dimulai dengan berita virus gak dikenal yang nyebar ke seluruh dunia. Siapapun yang terinfeksi, begitu mati bakal berubah jadi zombie yang haus darah. Kota tempat Rose tinggal juga kena imbasnya. Warga lokal pada ngumpet di rumah, nungguin bantuan dari militer. Gak lama kemudian, tentara datang buat evakuasi para survivor ke sebuah gym yang diubah jadi zona aman. Pas Rose dan keluarganya bersiap ninggalin rumah, situasi di jalanan udah jadi kacau. Orang-orang pada lari karena takut ketinggalan evakuasi. Sebelum naik ke truk evakuasi, tentara ngelakuin pengecekan cepat ke para survivor. Anak perempuan Rose yang bernama Anna berhasil naik ke truk evakuasi, namun suaminya malah dihentikan. Para tentara curiga karena keadaan fisiknya yang aneh, sehingga tentara memeriksanya lebih lanjut dan nemuin luka. Meski dia bilang kalau anaknya udah naik truk duluan, tentara tetap bersikeras ngelarang dia ikut demi keselamatan semua orang di zona aman. Sebelum survivor lainnya bisa naik, truk-truk itu buru-buru berangkat, ninggalin Rose yang teriak-teriak nyuruh Anna nunggu mereka di gym. Tiba-tiba, ada jet tempur yang terbang di atas. Buat ngindarin serangan membabi buta, pasangan itu kemudian berlindung di rumah terdekat. Rose ninggalin suaminya sebentar buat ambil air, dan tiba-tiba dia dengar suara aneh. Rose langsung sadar kalau suaminya yang terluka mungkin udah berubah jadi zombie. Dengan pisau tajam di tangan, dia pelan-pelan mendekat ke ruang tamu dan nemuin bercak darah bekas suaminya. Rasa takut makin menjadi-jadi, Rose lari ke kamar mandi. Suara zombie yang menggeram udah deket banget di belakang. Pas pintu kamar mandi ditutup, suara gedoran keras kedengeran dari luar. Ngerasa gak ada harapan, dia jongkok di lantai. Gak lama kemudian, suara gedoran itu tiba-tiba berhenti. Rose langsung buru-buru keluar, tapi zombie itu malah muncul lewat jendela kaca dan terus ngejar dia. Karena panik, dia lari ke gang buntu. Rose nekat manjat pagar, namun zombie yang dulunya suaminya itu berusaha narik dia turun. Rasa takut dan sedih bikin Rose teriak manggil nama suaminya, berharap bisa nyadarin dia sedikit. Tapi zombie itu malah makin brutal. Pas harapan udah bener-bener habis, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ada seorang tentara yang bernama Spears nembakin zombie itu berkali-kali. Dia nggak tahu bagian mana kelemahannya, sehingga Spears terus nembak sampai akhirnya ada satu tembakan yang kena kepala zombie dan bikin makhluk itu mati. Rose kemudian turun dari pagar dan langsung memeluk Spears.
Dia minta tolong buat bantu nyari anak perempuannya yang baru-baru ini dibawa ke zona aman militer. Namun Rose nggak tahu kalau Spears bukanlah seorang tentara. Dia sebenarnya adalah seorang kriminal yang membunuh seorang tentara yang bernama Spears yang asli dan kemudian ngambil identitasnya sebagai Spears. Di tempat lain, ada pasangan muda yang lagi debat soal rencana kabur mereka. Sayangnya, ceweknya malah ketabrak mobil yang melaju kencang. Pacarnya buru-buru menghampiri, namun lukanya parah banget. Dia pun terpaksa ninggalin ceweknya karena tahu kalau sebentar lagi dia bakal berubah jadi zombie. Kemudian muncul seorang pria bisu yang bernama Ryan yang melihat kejadian ini. Dia mikir buat nolongin si cewek, tapi tiba-tiba ada cewek Korea yang nggak bisa ngomong Inggris yang bernama Kyung-sun yang narik dia pergi. Dan bener aja, pas mereka pergi, cewek itu kemudian tewas dan berubah jadi zombie dan mulai ngejar-ngejar semua orang yang dilihatnya. Kecepatannya gila banget. Ada seorang pria yang nembak, tapi nggak berhasil ngebunuh zombie itu, sehingga mereka cepet-cepet ngunci diri di dalam ruangan. Si zombie langsung berlari nyari orang lain, dan dia nemuin dua pria yang lagi sibuk ngecek peta. Si zombie langsung nyerang, dan ngeliat temennya diserang zombie. Pria satunya yang bernama Lance malah lari ninggalin temennya. Sementara itu, Kyung-sun dan Ryan masih terus berlari. Mereka kemudian nemuin sebuah rumah yang kelihatan aman, tapi di dalamnya mereka malah ngeliat sesuatu yang mengejutkan. Ada penjara yang memanfaatkan kekacauan dan ngiket satu keluarga. Dan karena nggak mau cari masalah lagi, mereka berdua cepet-cepet mundur dan melarikan diri. Di tempat lain, ada seorang wanita yang bernama Barbara yang lagi siap-siap buat kabur naik mobil. Pas dia lagi cek peta buat nyari jalan ke gym yang jadi zona aman, tiba-tiba ada pria yang muncul di samping mobilnya. Pria itu bilang kalau dia punya keluarga dan butuh tumpangan biar bisa nyampe secepatnya. Barbara yang kasihan kemudian mutusin buat nolong pria itu, namun setelah masuk mobil, pria itu langsung nunjukin niat jahatnya. Dia maksa Barbara keluar dari mobil dengan ancaman kekerasan. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba ada cowok yang bernama William yang narik keluar pria yang mengancam tadi dan langsung menghajar dia, sementara Barbara cepet-cepet masuk ke kursi belakang. Di saat bersamaan, banyak survivor yang sampai di pintu keluar kota, namun tempat itu ternyata udah dikarantina oleh militer. Panik langsung menyebar di antara kerumunan, tapi Kyung-sun berhasil menerobos. Pas barikade runtuh dan orang-orang pada kabur, dia ketemu dengan mobil Barbara dan langsung masuk mobil. Rose, Spears, Lance, dan Ryan yang juga mau ikutan masuk. Namun mobilnya udah keburu pergi sehingga mereka pun harus berjalan kaki ke gym. Di dalam mobil, kedua cewek itu masih curiga sama William. Tapi pas dia ngenalin diri dan berbagi satu-satunya botol air, mereka pun mulai sedikit tenang dan ngerasa kalau dia adalah orang baik. William bilang kalau dia cuma pengen nemuin tempat aman dan ketemu lagi sama keluarganya. Namun pas mereka lagi menuju ke gym di pusat kota, tiba-tiba mereka diserang oleh survivor lain. Kaca mobil mereka dipecahin dan sebuah bom molotov dilempar, ngebakar bagian belakang mobil. Serangan mendadak itu bikin mereka bertiga ketakutan, ngerasa kalau manusia ternyata lebih menyeramkan daripada zombie. William langsung gas terus mobilnya sampai mereka berhasil kabur dari pengejaran, tapi nggak lama kemudian dia ngerasa ada sesuatu yang membebani bagian belakang mobil. Setelah nyari tempat aman, Kyung-sun buru-buru keluar buat cek. Dan ternyata ada sepeda anak-anak yang nyangkut di roda belakang. Pas dia mau ngeluarin sepeda itu, tiba-tiba ada zombie yang loncat dari dekat situ. Namun Kyung-sun gak nyadar kalau ada bahaya sampai Barbara teriak ngasih peringatan. Untungnya Kyung-sun berhasil ngeluarin sepeda itu tepat waktu dan langsung masuk ke mobil lagi. William langsung tancap gas, tapi mereka kaget banget pas ngeliat zombie itu gak mau lepas dari bumper belakang. Zombinya merayap naik dan mukulin kaca depan dengan brutal. William bolak-balik main gas dan rem, berusaha ngejatuhin zombie itu. Dan setelah beberapa kali gagal, dan dengan kaca depan yang udah hancur, Kyung-sun akhirnya bertindak. Dengan pakai palu di tangan, dia naik ke atap buat ngelawan zombie itu secara langsung. Ngelihat kesempatan itu, William sekali lagi nyoba ngerem mendadak dan akhirnya berhasil ngelempar zombie itu. Tanpa ragu, dia langsung nabrak zombinya dan langsung pergi ninggalin tempat itu. Pasca kejadian barusan, mereka tahu kalau zombie itu adalah makhluk yang ganas, tapi mereka nggak nyangka kalau ngadepin satu zombie aja bakal sesusah ini. Mereka cuma pengen istirahat sebentar, namun hal itu kayaknya bakal susah karena mereka ngelihat ada truk pickup yang mengikuti mereka dan kemungkinan besar orang itu ngincer bahan bakar di tangki mereka. William berusaha nyetir pelan sambil merhatiin mobil itu. Namun pas nyadar kalau niatnya jahat, William langsung tancap gas. Tapi seberapa cepat pun dia nyetir, pickup itu tetap aja ngikutin mereka. Tiba-tiba pickup itu ngebut dan nyeruduk SUV mereka dari samping. William gak mau ngalah dan balas nyeruduk,
Dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran berkecepatan tinggi dengan kedua belah pihak saling melontarkan kata-kata kasar. Namun mereka nggak sadar kalau jalan di depan udah ketutup penghalang, sehingga terjadilah tabrakan. Untungnya, William dan Kyung-sun yang di depannya selamat karena pakai sabuk pengaman. Namun nahasnya, Barbara nggak seberuntung mereka karena dia terlempar keluar dan langsung meninggal di tempat. Beberapa saat kemudian, Barbara mulai bangkit lagi menjadi zombie. Para survivor yang masih hidup langsung lari ke rumah terdekat buat nyelamatin diri. Dan meskipun tadi mereka sempat bermusuhan, namun William sadar kalau mereka sampai jadi zombie juga, maka bakal tambah bikin masalah baru lagi, sehingga William pun ngizinin orang-orang itu masuk ke rumah itu juga. Di tempat lain, Rose dan kelompoknya lagi jalan kaki menuju tempat perlindungan. Di perjalanan, mereka ketemu seorang ibu dan anak ceweknya di mobil. Rose mendekat dengan niat mau bantu, tapi pas ngeliat ibu itu pegang pistol, bikin dia mikir ulang. Gak lama kemudian, mereka ngeliat dua survivor yang lagi diserang zombie. Satu orang jatuh dan berubah jadi zombie juga dan ngejar survivor yang kedua. Pemandangan kayak gitu udah terlalu sering mereka lihat sampai gak ada waktu buat ikut campur. Mereka pun lanjut jalan sampai akhirnya tiba di sekolah. Dan karena waktu udah mulai malam, sehingga mereka mutusin buat nginep di situ. Di dalam, suasananya sepi banget. Sepertinya gak ada tanda-tanda zombie. Ngerasa agak aman, mereka pun kemudian istirahat sebentar. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka sebenarnya udah masuk ke perangkap yang disiapin orang lain. Nggak lama kemudian, Spears dengar langkah kaki dari lantai atas. Dengan waspada, dia angkat pistolnya ke arah langit-langit. Rose ngebangunin Ryan dan Lance karena mereka nggak tahu itu suara langkah manusia atau zombie. Pas mereka masuk ke lorong buat meriksa, tiba-tiba muncul bocil di ujung lorong dan terus lari. Khawatir sama keselamatan si bocil, kelompok itu pun nyoba ngikutin dia. Namun gerak-gerik si bocil itu aneh banget. Setiap kali mereka ngedeket, si bocil malah lari lagi, kayak lagi main kejar-kejaran. Spears kemudian bilang, buat cabut aja, karena dia curiga ada survivor lain di gedung itu, dan si bocil itu bisa aja jadi umpan buat ngejebak mereka. Tapi Ryan gak mau denger, dia tetap bersikeras buat ngejar si bocil. Rose kemudian ngasih saran, mereka bakal turun ke bawah buat nyari si bocil, dan kalau nggak ketemu sampai di lantai dasar, mereka bakal pergi. Mereka pun setuju dengan saran tersebut, sehingga mereka akhirnya pisah jadi dua tim buat ngecek bagian berbeda dari sekolah itu. Beberapa saat kemudian, Rose dan Ryan akhirnya sampai di ruang ganti lapangan basket, di mana bau busuk nuntun mereka ke kamar mandi penuh zombie yang ditembak di kepala. Ngeri ngelihat pemandangan itu, sampai bikin mereka muntah. Sementara Ryan yang panik, langsung kabur ninggalin Rose sendirian. Rose nyoba ngejar dia, namun Ryan tiba-tiba menghilang. Pas Rose lagi nyari, dia dengar suara anak kecil minta tolong. Rose nyoba ngikutin suara itu, tapi ternyata itu cuman rekaman yang diputar lewat speaker. Dan ketika dia mau keluar, Rose baru sadar kalau pintunya dikunci dari luar. Sementara itu, Ryan yang lagi panik nemuin kalau semua pintu keluar di gedung itu udah dikunci. Dia ketemu lagi sama si bocil dan nyoba buat ngobrol. Tapi pas dia berbalik, ada sekelompok remaja yang muncul di koridor. Anak laki-laki yang jadi pemimpin kelompok itu yang bernama Aidan ngarahin senjata ke Ryan. Ryan pun kemudian diikat dan dibawa ke markas mereka. Ternyata di sana ada lebih banyak anak-anak yang dulunya adalah murid-murid sekolah. Dan sekarang mereka nangkepin para survivor yang datang ke gedung sekolah buat ngerampas persediaan mereka. Di saat yang sama, Spears dan Lance juga lagi dalam masalah. Lance yang ceroboh, nggak sengaja ngeaktifin jebakan lantai yang bikin pintunya nutup dan misahin mereka. Setelah berteriak beberapa kali tanpa ada jawaban dari Lance, Spears terpaksa lanjut buat nyari yang lainnya. Gak lama kemudian, Spears juga kena jebakan suara minta tolong dari speaker, nuntun dia ke tempat Rose tadi terjebak. Dia nyelamatin Rose dan mereka berdua buru-buru nyari Ryan. Namun mereka kaget pas dengar suara tembakan. Ternyata itu adalah kelompok bocil yang dipimpin sama Aidan. Aidan yang nyandra Ryan kemudian minta melakukan pertukaran, yaitu nyawa Ryan dengan senjata Spears. Spears tentu aja nggak mau, namun Rose memohon buat nurutin permintaan itu. Spears pun akhirnya terpaksa setuju, dan Aidan meritahin si bocil buat nembak kalau Ryan sampai lari duluan. Namun karena wajah Ryan tadi ditutup, sehingga dia nggak ngelihat apa yang mereka bicarakan, sehingga pas penutup wajahnya dibuka, Ryan langsung aja maju nemuin mereka, yang bikin si bocil tadi langsung nembak Ryan. Anak-anak itu pun langsung pada lari, sementara Rose buru-buru ke Ryan. Namun semuanya udah telat dan Ryan akhirnya tewas. Spears kemudian langsung narik Rose pergi karena Ryan bentar lagi pasti jadi zombie. Beberapa saat kemudian, Ryan yang udah jadi zombie pun langsung mengejar mereka berdua. Sementara anak-anak itu nonton dari balik pagar besi, terlihat begitu senang dengan pertunjukan itu.
Spears terus nyoba nembakin zombie Ryan sambil berusaha melarikan diri. Sampai pas mereka tiba di pintu belakang, namun ternyata pintunya dikunci dari luar. Pas situasi udah makin genting, tiba-tiba pintunya dibuka sama orang asing. Setelah ngeblok pintunya, mereka bertiga ngikutin orang itu dan pergi ngejauh dari gedung itu. Sementara itu, si bocil tadi ngebuka sedikit pintu masuknya lagi, nyiapin jebakan buat survivor yang selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Lance yang pingsan setelah kena jebakan dan terpisah dengan Spears tadi, akhirnya mulai sadar. Dia nyoba berusaha tenang, tapi nggak bisa. Apalagi pas dia dengar suara jeritan orang yang disiksa sama anak-anak tadi. Nyadar kalau sembunyi cuma solusi sementara, Lance kemudian ngumpulin nyali buat nyari jalan keluar. Akhirnya, dia nemuin sebuah tangga yang menuju ke atap. Setelah ngukur ketinggian dan ngerasa masih aman, Lance pakai pipa drainase buat turun ke lantai yang lebih rendah. Dengan ngumpulin keberanian, Lance kemudian lompat, dan untungnya dia berhasil mendarat dengan selamat di tanah. Namun pas dia mau kabur, dia malah ngelihat pemandangan yang mengerikan. Anak-anak itu dengan sengaja ngebunuh survivor lain dan ngelempar dia dari atap biar orang itu berubah jadi zombie. Ngelihat itu, Lance pun lari secepat mungkin sambil dikejar sama orang yang udah jadi zombie barusan. Pas hampir ketangkep, Lance lompat ke atas pagar, tapi zombinya malah langsung jebolin pagarnya. Lance kemudian masuk ke rumah terdekat, dan ketika zombinya ngejar, Lance langsung nutup pintunya, bikin zombinya kejebak di dalam rumah itu. Lance masih terus berlari sejauh yang dia bisa, sampai akhirnya dia mulai ngerasa capek. Kakinya terasa kram, dan dia baru nyadar kalau tangannya terluka. Lance mulai ngelihat sekeliling, dan sadar kalau kota yang dulu ramai, sekarang udah sepi kayak kuburan. Lance kemudian ngelanjutin berjalan kaki, sampai akhirnya dia tiba di sebuah toko swalayan, yang ternyata masih berfungsi dan di dalamnya terdapat banyak banget makanan. Lance pun terlihat begitu senang dan langsung ambil troli buat ngambilin barang yang dia mau. Dia makan apapun yang dia mau sambil nyantai. Namun kedamaian itu ternyata nggak bertahan lama karena ternyata zombie tadi masih ngikutin dia masuk ke tempat ini juga. Si zombie nyoba nyium dan nyari-nyari bau manusia dan tahu kalau nggak bisa sembunyi selamanya, Lance ngumpulin nyali buat nyelinap ke arah pintu keluar. Namun sayangnya, si zombie ngelihatnya dan langsung mengejar dia. Lance kemudian lari ke pintu belakang, sementara si zombie masih aja terus mengejar. Aksi kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya mereka nyampe ke tempat parkir yang penuh dengan bus sekolah. Lance kemudian naik ke atas bus, dan untungnya si zombie nggak bisa ngikutin dia. Si zombie nggak mau nyerah, dia nyoba nyeruduk bus dan lompat-lompat buat nangkep Lance. Lance kemudian nyoba tiduran, karena dia berpikir kalau dia nggak bikin suara, zombie itu pastinya bakal pergi dari situ. 2,5 jam kemudian, suasana jadi sepi. Lance kemudian nyoba ngintip situasinya, namun si zombie tadi ternyata masih stay di bawah bus bagian belakang. Sadar kalau dia nggak bisa terus-terusan kayak gini, Lance kemudian nyoba turun pelan-pelan lewat bagian depan bus, tapi si zombie langsung sadar. Dan parahnya zombie itu akhirnya juga bisa naik ke atas bus. Lance yang udah kejepit, dia pun nekat lompat ke mobil di sebelahnya. Namun atapnya langsung jebol dan bikin dia jatuh ke bawah. Lance langsung berdiri dan hendak pergi, tapi si zombie udah nunggu di depan pintu mobil, sehingga Lance langsung berlari keluar lewat jendela mobilnya. Lance terus berlari sampai akhirnya dia tiba di sebuah gudang. Lance langsung lari masuk dan ngeblok pintunya pakai lemari. Namun si zombie pantang menyerah dan dia akhirnya berhasil ngedorong pintunya. Melalui pantulan di cermin, Lance berhasil ke ruangan sebelah tanpa ketahuan. Tapi ternyata pintunya terkunci. Lance yang sudah merasa terdesak, kemudian ngelihat ada kapak pemadam kebakaran di dinding. Lance pun memilih buat nyoba ngelawan daripada mati tanpa ada usaha. Namun pas Lance mau nyerang, kapaknya malah tersangkut, sehingga dia pun kembali lari-larian sambil dikejar si zombie. Pas nyampe di luar, Lance ngelihat ada orang di depannya, sehingga dia berteriak minta tolong sambil masuk ke dalam toko buku di dekatnya. Lance langsung sembunyi dan nyoba nggak bikin suara, sementara si zombie nyoba nyari-nyari keberadaannya. Dan ketika Lance yang udah begitu capek dan udah berniat mau nyerah, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata itu adalah orang yang diminta tolong tadi yang kemudian ngelawan zombinya dan akhirnya berhasil ngebunuh zombie itu. Lance pun merasa begitu lega, namun ketika dia mendekat, dia ngelihat kalau pria itu udah kena gigit zombie barusan. Perasaan pun mulai bercampur aduk di pikiran Lance dan dia kemudian ngambil sebuah barang porselen di dekatnya dan langsung menghantam si pria itu. Sementara itu di tempat lain, William dan Kyung Sun yang terjebak bareng ketiga orang yang bikin mereka mengalami nasib seperti ini, kemudian bikin mereka terpaksa bekerja sama kalau mereka mau selamat. Ketiga orang itu adalah Phil, Manny, dan Carmen. Mereka kemudian bikin rencana
yaitu Kyung-sun bakal mengetuk kaca buat narik perhatian zombie, sementara yang lainnya akan nyerang zombinya dari belakang. Sepertinya rencana itu cukup simpel dan gampang diikuti, namun pada prakteknya ternyata nggak segampang itu. Senjata yang mereka pakai seperti pemadam kebakaran dan alat-alat dapur ternyata nggak efektif banget buat ngelawan zombie, sehingga mereka pun kewalahan dan langsung balik masuk ke dalam lagi. Setelah nyaris lolos dari kematian, kelompok itu sadar kalau ngelawan zombinya secara langsung bukanlah pilihan tepat. Phil kemudian nyaranin buat ngalihin perhatian zombie pakai makanan, tapi tentu aja zombie cuma tertarik sama manusia doang. Sehingga kesimpulannya adalah harus ada satu orang yang dijadikan korban. Phil kemudian nyoba ngomong ke William dan nyaranin dia kalau mending yang dijadikan korban adalah Kyung-sun. Karena menurutnya dia adalah beban, apalagi dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Namun William dengan tegas menolaknya. Dia dan Kyung-sun mungkin belum saling kenal lama, tapi sedari tadi mereka udah berjuang bersama. William kemudian bilang kalau ada yang mau ngebunuh Kyung-sun, maka mereka harus berhadapan dulu dengannya. Ketegangan pun terjadi di antara mereka semua, namun sebelum mereka berantem, Kyung-sun ngeliat kalau tangan Phil terluka. Dia pun kemudian mempertanyakan apakah luka itu bekas cakaran zombie. Phil terlihat gugup. Dia bilang kalau itu cuma luka goresan pintu. Tapi ceritanya nggak meyakinkan siapapun, yang bahkan teman-temannya sendiri mulai meragukannya. Pas Phil mau nyerang William, namun teman-temannya yang nggak mau ambil resiko, kemudian justru mukul Phil. Sehingga mereka pun kemudian rame-rame ngehajar dia. Pas udah nggak bisa gerak, mereka langsung nyeret tubuh Phil keluar buat jadi umpan para zombie. Di saat bersamaan, Rose dan 2 orang yang melarikan diri dari sekolah tadi, kemudian menyaksikan kejadian itu. Memanfaatkan momen saat zombie teralihkan, Spears maju dengan pistolnya. Dia berhasil membunuh 1 zombie, dan ngeliat itu, orang-orang di dalam restoran pun kemudian keluar semua dan ngebantu mereka ngelawan zombie-zombie itu. Pas semua zombinya udah tewas, mereka kemudian setuju buat lanjutin perjalanan mereka menuju zona aman bersama-sama. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai ke zona aman yang dibilang para tentara, namun ternyata tempat itu sekarang udah jadi kacau banget. Kelompok mereka bareng dengan orang-orang lain yang juga baru nyampe ke tempat itu, kemudian nyiapin senjata mereka buat nembakin semua zombie yang muncul. Namun Carmen tiba-tiba berubah menjadi zombie karena dia tadi kena sedikit cakaran zombie. Ngeliat itu, semua orang jadi berlarian ke segala arah, bikin kelompok mereka terpisah. William, Rose kepisah sendiri-sendiri, sementara Spears, Kyung-sun, dan Lance masih barengan. Namun di tengah kekacauan seperti ini, bikin mereka bingung buat bedain mana yang zombie dan mana yang manusia. Dan karena hal itu, Lance kemudian juga terpisah dari 2 orang temannya. Sementara itu, Kyung-sun yang merasa tertekan dan kebingungan melihat semua kejadian itu, bikin dia nembakin secara membabi buta, yang kemudian bikin dia nggak sengaja nembak orang lain juga. Di tempat lain, William yang kakinya terluka, bikin dia nggak bisa jalan cepat, sehingga dia pun berusaha sembunyi sambil nembakin siapapun yang menurutnya berbahaya. Sementara itu, Lance yang kepisah tadi kembali dikejar-kejar gerombolan zombie. Gak lama kemudian, terlihat sebuah pesawat tempur yang jatuhin bom yang kemudian bikin semua orang terjatuh dan agak linglung kena efek suara bomnya. Lance langsung bangun dan kembali berlari menuju terowongan sambil dikejar banyak banget zombie. Sementara itu, Rose nemuin William dan bantu dia berjalan sampai akhirnya mereka berdua ketemu dengan Spears dan Kyung-sun. Namun keadaan masih sangat berbahaya karena masih banyak zombie yang selamat pasca pengeboman tadi dan kini mulai ngejar para survivor yang masih hidup. Keempat orang itu berusaha ngelawan para zombie semampu mereka. Namun kaki William yang terluka bikin mereka nggak bisa lari cepat dan menghambat mereka. Sehingga dengan keadaan yang gawat seperti itu, Rose kemudian ngambil keputusan cepat dan nembak William di kepala. Mereka kemudian berlari secepatnya dan dengan pakai senjatanya, mereka berhasil ngeblok pintunya dan nahan semua zombie-zombie itu. Mereka kemudian terus berjalan ke depan dan ternyata tempat ini adalah sebuah stadion. Tempat itu terlihat sepi banget, namun ketika mereka berada di tengah stadion, tiba-tiba dari sisi satunya terlihat ada seorang pria yang bawa senjata. Mereka langsung waspada dan bersiap dengan senjata masing-masing, tapi mereka langsung nurunin senjatanya pas Rose ngelihat ada seorang cewek yang berlari ke arahnya dan itu adalah anaknya yaitu Anna. Cerita dimulai dengan pemandangan sebuah kota pasca apokalips yang namanya Terminal City di tahun 2025. Di kota itu, ada seorang tentara yang bernama Kyle yang mantau pergerakan para zombie. Sementara itu, ada 3 orang bos dari perusahaan senjata yang namanya Cyclops. Di tempat itu, mereka lagi bahas strategi buat naikin penjualan produk mereka dan mereka niatnya mau bikin produk selain senjata. Di dunia yang udah penuh dengan zombie seperti sekarang,
mereka kemudian punya ide yang mereka yakin bakal bisa bikin mereka dapat duit banyak, yaitu nyiptain vaksin buat virus zombinya. Tiba-tiba, Sekretaris Bu Gloria nge-break obrolan mereka dan ngasih tahu kalau ada email dari ilmuwan yang bernama Tara. Tara dikirim ke Terminal City buat nyiptain vaksin itu. Di emailnya, Tara bilang, kemungkinan mereka udah nemuin formulanya, tapi keadaan di sana udah gawat banget, jadi dia harus cepet-cepet diselamatin. Di tempat lain, ada seorang anak muda putus asa yang bernama Norton. Pas lagi asik main game, tiba-tiba dia didatengin 2 agen yang bilang kalau dia terpilih buat jadi anggota Death Trigger, dengan bayaran yang bikin ngiler tentunya. Sementara itu, di sebuah arena MMA, ada seorang cewek yang bernama Samantha sedang bertarung dan berhasil ngalahin lawannya. Tapi setelah selesai bertarung, promotornya malah nggak mau ngasih bayarannya, sehingga Samantha langsung hajar promotor itu dan ngambil duitnya dan kemudian kabur. Namun ketika berada di luar, dia kemudian dihadang oleh agen yang mau ngerekrutnya dengan iming-iming kalau mereka bisa hapus semua catatan kriminalnya. Perekrutan berlanjut ke seorang gamer yang namanya Chen di rumahnya, dan sebelum nawarin bayarannya, Chen ternyata langsung setuju. Di tempat lain, ada seorang anak muda yang bernama Gerald yang sedang dikejar 2 preman. Ternyata, dia barusan nyolong obat buat ibunya dari 2 preman itu. Pas dia hampir dihabisin, tiba-tiba muncul agen yang datang buat ngerekrutnya. Perekrutan masih lanjut ke seorang cewek putus asa yang bernama Naomi. Gak lama kemudian, kelima anak muda itu dibawa ke markas rahasia CSU. Dan setelah mereka semua ngumpul, mereka di-briefing sama Jenderal Conlan yang jadi komandan di markas itu. Jenderal bilang kalau mereka bakal dilatih sama Kapten Kyle dan Kapten Rockstock. Pas perkenalan senjata, ada salah satu anggota yang dengan sombongnya bilang kalau dia adalah juara menembak terbaik di Texas. Dengar itu, Kyle bilang kalau yang bakal mereka hadapi itu adalah zombie dan bukannya boneka yang cuma diem doang kalau ditembak. Letnan Marchetti kemudian bilang kalau sampai kena gigitan zombie, langkah pertama yang bisa dilakuin adalah motong bagian yang tergigit sebelum infeksinya nyebar. Acara pun dilanjut dengan latihan nembak. Kyle kemudian nyuruh anggota yang sok jago tadi buat nunjukin skill menembaknya. Tapi pas salah satu zombie dilepas dan bergerak ke arahnya, dia jadi ketakutan dan gak sengaja jatuhin senjatanya yang kemudian nembak ke kepalanya sendiri. Malam harinya, Kyle kemudian nyuruh Naomi buat nunjukin skill berpedangnya. Namun pas ngelihat terlalu banyak gerakan gak penting yang bisa bikin dia diserang zombie, Kyle kemudian nunjukin contoh gerakan simple tapi mematikan. Dan ketika tiba giliran Eric, dia nunjukin skill bertarung yang lumayan, namun dia ngelakuin kesalahan fatal karena semua serangan tadi nggak bikin zombinya mati, sehingga dia pun kena gigit di tangannya dan akhirnya tangannya harus dipotong. Letnan Martinov kemudian nunjukin cara bertarung pas lagi dikepung zombie. Dengan skill bertarungnya, dia bisa ngehabisin semua zombie itu dengan cukup cepat. Kyle juga nunjukin salah satu senjatanya berupa granat yang sangat berbahaya, sehingga mereka diminta buat hati-hati kalau pakai granat itu. Dan setelah serangkaian latihan yang cukup melelahkan, mereka refreshing di bar yang disediain buat militer. Tapi pas lagi santai, tiba-tiba ada tentara yang datang dan bilang kalau bar itu cuma buat tentara doang. Norton yang dengar itu kemudian bilang kalau mereka juga tentara beneran. Tapi tentara itu kemudian bilang kalau mereka bukan tentara, karena Death Trigger artinya adalah tim yang dibikin dari orang-orang yang udah dianggap mati dan nggak punya harapan hidup. Alias, itu adalah misi bunuh diri. Dengar itu, Samantha jadi marah. Namun sebelum terjadi perkelahian, muncullah Kyle yang datang dan nyuruh mereka balik ke markas. Kyle kemudian ngejelasin ke tentara tadi kalau sekarang musuh mereka udah bukan manusia lagi melainkan zombie. Dan itulah alasan pemerintah bikin game, yaitu buat nyari anak-anak muda berbakat yang bisa nyelesain misi-misi berbahaya di game. Karena banyak para tentara yang nggak mau kalau disuruh ngelawan zombie. Sementara itu, di dalam Cyclops Lab yang ada di Terminal Island, Tara kemudian ngirim email dan bilang kalau semua orang di sini udah mati, dan kalau nggak ada yang jemput dia secepatnya, mungkin dia bakal mengalami nasib yang sama. Balik lagi ke markas CSU, kelima anak muda itu di-briefing lagi sama Jenderal Conlan yang bilang kalau ada misi berbahaya yang harus mereka selesaikan, yaitu nyelamatin para ilmuwan yang lagi nyari serum dan terjebak di Terminal Island. Conlan juga bilang kalau salah satu ilmuwannya adalah anaknya, jadi dia merintahin Kyle buat mimpin tim itu dan bawa anaknya pulang dengan selamat. Mereka pun segera berangkat, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di Terminal Island. Rockstock bilang agar jangan nembak biar nggak mancing zombie-zombie datang. Namun pas waktu dalam perjalanan, tiba-tiba Chen nembak sesuatu yang nggak jelas, dan itu bikin zombie-zombie datang ke arah mereka. Karena jumlahnya makin banyak, mereka mutusin buat kabur dan sampai akhirnya tiba di lab Cyclops. Tapi zombie-zombie berhasil buka pintunya dan ikutan masuk,
Dan karena tembakan anak-anak muda itu nggak ada yang tepat sasaran, Kyle kemudian nyuruh mereka semua buat naik. Namun Norton ketinggalan, sehingga Rockstock kemudian ngebantuin dia dan akhirnya Norton selamat. Tapi sayangnya, Rockstock tiba-tiba diserang sama zombie yang muncul dari belakang. Kyle yang nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian mutusin buat ninggalin dia. Di lantai atas, Chen bilang kalau dia dapat sinyal dari salah satu ruangan, sehingga mereka bergegas menuju ke sana. Di ruangan itu, mereka ketemu sama pemimpin ilmuannya yang bernama Dr. Adler yang sekarang udah jadi zombie. Tiba-tiba, Tara muncul dari tempat persembunyiannya dan dia bilang kalau udah nggak ada orang lain yang selamat. Tara meminta mereka buat nyelamatin dia karena Tara punya info penting tentang hasil riset mereka selama ini. Kyle kemudian merintahin Chen buat cari jalan keluar dari gedung itu. Beberapa saat kemudian, di dalam perjalanan, mereka ketemu sama Subjek 0, seekor zombie putih yang bentuknya buruk banget dan tahan tembak, meskipun dia nggak kebal peluru. Chen yang nyoba beraniin diri buat ngedeket sambil nembakin, namun nahasnya dia malah tewas diserang Subjek 0. Samantha kemudian nyoba bantuin, tapi dia malah terlempar dan bikin kakinya patah karena kehantam tiang. Kyle pun nyuruh semua orang buat cepet-cepet kabur dan nyoba manggil-manggil Samantha. Namun karena dia nggak bisa gerak lagi, Kyle kemudian ngasih granat ke Samantha buat ngebunuh Subjek 0. Setelah terjadi ledakan, Geralt ngotot kalau Samantha masih hidup, kemudian nyoba kembali ke dalam, tapi dia justru malah langsung diserang sama zombie lain yang mulai berdatangan. Malam pun tiba, sehingga mereka cari tempat buat istirahat terlebih dahulu. Di tempat itu, Kyle ngubungin Jenderal Conlan buat bilang kalau misi udah selesai dan minta dijemput. Namun Jenderal Conlan ternyata lagi diancam sama Gloria dan nyuruh dia bilang kalau nggak ada penjemputan sehingga mereka harus keluar sendiri. Dan setelah nutup teleponnya, Conlan langsung dibunuh. Beberapa saat kemudian, ada salah satu anggota tim yang nerima pesan dari Gloria yang isinya nyuruh dia buat ninggalin lab dan bawa paketnya, tapi tidak diketahui siapakah orang itu. Tara yang dengar kalau ayahnya nggak mau ngirim tim penjemput, kemudian nanya ke Kyle. Tapi Kyle sendiri juga nggak tahu alasannya. Tiba-tiba, Norton ngelihat tembakan suar dari kejauhan, dan ngelihat itu, Kyle mutusin buat pergi ke tempat itu. Tapi pas mereka lagi nyari sesuatu yang bisa dipakai buat perbekalan, ternyata mereka malah nemuin zombie-zombie yang terikat. Gak lama kemudian, muncul dua orang cewek pemburu zombie yang bernama Nika dan Lika yang nyuruh mereka buat pergi dari tempat itu. Kyle langsung nolak dan minta si pemburu zombie itu buat nganterin mereka keluar dari pulau itu. Atau kalau enggak, mereka bisa saling bunuh-bunuhan sekarang juga. Besok paginya, mereka lanjutin perjalanan ke arah tembakan suar yang mereka lihat semalam. Dan ternyata, tempat itu adalah sebuah gereja. Di dalam gereja itu, ada seorang pastor yang bernama Father Julian yang minta tolong kepada Kyle buat nyelamatin mereka. Namun jumlah survivor itu cukup banyak, sehingga Kyle kemudian bilang kalau dia mau pinjam mobilnya dulu dan bakal balik buat jemput mereka. Kyle dan Norton kemudian ngecek mobil itu, sementara yang lain bersiap-siap di dalam gereja. Namun pas mereka berdua masih sibuk benerin mobil yang mogok, tiba-tiba kita ditunjukkan sama pengkhianat yang nerima pesan dari Gloria tadi, dan orang itu adalah Letnan Martinov yang kemudian nodongin senjata ke mereka semua dan meminta data penelitian yang dibawa sama Tara. Beberapa saat kemudian, Kyle dan Norton akhirnya berhasil nyalain mobil itu pas zombie-zombie mulai berdatangan. Tapi pas mereka masuk ke gereja, Kyle langsung diserang sama Martinov. Pertarungan ini bikin zombie-zombie kemudian masuk ke gereja dan ngegigit Kyle. Untungnya, Kyle berhasil ngebunuh semua zombinya dan juga ngalahin Martinov. Kyle kemudian periksa luka gigitannya dan Marchetti kemudian ngelihat Kyle nyuntikkan sesuatu yang ternyata itu adalah vaksin prototipe yang bersifat sementara. Jadi dia harus pakai secara teratur. Kyle kemudian ngasih lihat Marchetti kalau sebenarnya dia juga udah kegigit sebelumnya, tapi dengan vaksin itu dia bisa menekan virusnya. Namun sayangnya dia cuma punya satu dosis lagi yang tersisa. Kyle kemudian interogasi Martinov yang akhirnya ngasih tahu kalau perusahaan Cyglobe mau ngambil data itu dari Jenderal Conlan karena mereka mau nguasain perdagangan vaksin yang bakal dibuat. Martinov juga bilang kalau dia nggak segera ngubungin Gloria, maka tempat itu bakal dihancurin. Namun Kyle tetap nyita HP-nya dan nyuruh Norton dan Marchetti buat ngikat Martinov di sebuah ruangan. Sebelum pergi, Kyle nanya ke Father Julian apakah mereka bisa bertahan sampai dia kembali. Dan Father Julian kemudian nunjukin kalau dia juga bisa pakai senjata. Ngeliat itu, Kyle dan kelompoknya kemudian langsung pergi menggunakan mobil sambil nembakin semua zombie yang nyoba nyerang mereka. Namun pasca kepergian mereka, Martinov kemudian bilang kalau semua ini cuma salah paham doang dan meminta tolong kepada Father Julian buat ngelepasin dia. Tapi begitu Martinov udah bebas, dia pun langsung bunuh Father Julian. Sementara itu,
Gloria yang nggak dapat kabar dari Martinov kemudian ngasih perintah ke pihak militer agar segera ngancurin kota itu. Soalnya kalau data penelitian itu nggak berhasil dia dapetin, maka nggak ada siapapun yang boleh dapetin. Karena kalau ada orang yang bisa nyembuhin virus zombie, maka penjualan senjata mereka bakal menurun. Beberapa saat kemudian, pas Kyle sedang di perjalanan, mobil mereka malah kehabisan bensin, sehingga mereka harus jalan kaki. Namun ketika mereka mau menuju ke sebuah gedung, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerang. Mereka pun langsung lawan semua zombie-zombie itu, tapi karena jumlahnya banyak banget, Kyle merintahin buat mundur. Namun, Norton dan Naomi kepisah sama timnya. Kyle minta anggota yang tersisa buat masuk ke dalam gedung, sementara dia bakal nyari Norton dan Naomi dulu. Gak lama kemudian, ada sebuah pesan yang masuk lagi di HP Martinov, yang isinya nyuruh ketemu tim yang lainnya, yang artinya Martinov gak sendirian dan masih punya teman pengkhianat lainnya. Sementara itu di dalam gedung, Nika dan Lika nodongin senjata ke Tara buat nyerahin datanya, tapi untungnya Kyle muncul dan langsung bunuh kedua cewek itu, karena mereka berdua adalah teman Martinov yang ada di dalam pesan tadi. Di tempat lain, Norton dan Naomi yang terpisah tadi masih berjalan menuju ke timnya. Namun tiba-tiba muncul zombie yang gigit Naomi. Dan sadar dengan nasibnya, Naomi pun langsung ambil granat buat ngeledakin diri bareng zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, Kyle yang merasa kalau tindakan Jenderal Conlon ada yang aneh, dan Tara kemudian mikir kalau mungkin semua ini merupakan perbuatan Gloria. Dan ketika mereka masih berspekulasi, mereka baru sadar kalau Marchetti udah nggak ada. Mereka pun langsung nyari Marchetti, dan Kyle kemudian nemuin dia di sebuah bangunan dengan keadaan luka parah di lehernya. Pas Kyle mau meriksa, tiba-tiba dia diserang sama Martinov, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Pertarungan itu berlangsung cukup sengit, namun Kyle ternyata kewalahan melawannya. Dan ketika Martinov mau ngabisin Kyle, untungnya muncul Tara yang langsung nembakin Martinov. Martinov masih belum tewas, tapi nyawanya nggak bertahan lama, karena muncul zombie-zombie yang langsung gigitin dia rame-rame. Beberapa saat kemudian, Kyle kembali nyuntikkan vaksin terakhirnya dan bilang ke Tara kalau dia nggak bakal ikut keluar dari kota itu. Tiba-tiba muncul Norton yang datang sambil dikejar gerombolan zombie, sehingga mereka pun kembali melarikan diri. Nggak lama kemudian, mereka udah nyampe di perbatasan. Namun pemandangan di sana cukup mengerikan, karena terlihat banyak banget zombie-zombie yang berkeliaran. Dan bukan cuma itu doang masalahnya, karena kalaupun mereka berhasil nerobos gerombolan zombie-zombie itu, mereka masih harus berhadapan dengan peluru para tentara yang berjaga, karena para tentara itu biasanya langsung nembakin siapapun yang mendekat. Tapi, karena mereka udah nggak punya pilihan lain lagi, mereka pun tetap nekat buat nerobos zombie-zombie itu. Mereka nembakin semua zombie-zombie di sepanjang tempat itu, dan ternyata mereka nggak sanggup dan sekarang udah terkepung dengan zombie-zombie itu. Tapi, ketika ada tentara yang berjaga ngelihat mereka bertiga, dia pun merintahin pesawat tempur buat melintas di atas gerombolan zombie-zombie itu, bikin perhatian para zombie teralihkan, sehingga mereka bertiga bisa kabur menuju ke tempat aman. Kyle kemudian ngejelasin kalau mereka adalah tim yang dikirim buat nyelamatin ilmuwan yang terjebak, namun tentara itu bilang kalau mereka nggak pernah dengar ada tim seperti itu, sehingga udah jelas kalau Gloria memang merekayasa semua misi itu. Terlepas dari semua itu, mereka bertiga akhirnya selamat, tapi Kyle nggak ikut pergi karena dia harus nepatin janjinya buat nyelamatin orang-orang di gereja tadi. Dia pun balik ke gereja, namun ketika udah nyampe tempat itu, ternyata mereka semua udah jadi zombie, sehingga Kyle pun ngebunuh semua zombie-zombie itu. Tapi kemudian terjadi plot twist yang cukup mengejutkan, karena ternyata semua kejadian di film ini adalah virtual game yang dimainkan oleh Norton dan semua teman-temannya. Game itu berjudul Dead Trigger, yang merupakan game yang dirilis oleh perusahaan Cyclops yang dipimpin oleh Gloria. Dan 2 minggu pasca kejadian itu, Gloria kemudian nyebarin wabah virus zombie yang akan membuat perusahaan senjatanya bakal kebanjiran pesanan. Cerita dimulai di pulau terpencil yang penduduknya tiba-tiba kena wabah flu yang nular banget. Rumah sakit penuh sesak dan para dokternya juga pada bingung mau ngapain. Suatu ketika, ada preman yang bernama Sakuta yang entah gimana caranya dapetin obat ajaib. Orang-orang yang udah kena virus ngerasain efek luar biasa setelah minum obat itu, sehingga Sakuta dapat duit banyak. Namun, nahasnya, dia sendiri kemudian ketularan virus flu juga, sehingga dia pun buru-buru nyuntik obat itu, gak tahu kalau ada efek samping yang mengerikan kalau obat itu dicampur sama virusnya. Gak lama kemudian setelah disuntik, Sakuta mulutnya berbusa dan ambruk di sofa. Pacarnya panik banget, sehingga dia langsung nelpon satu-satunya dokter yang ada di pulau itu yang bernama Shigeru. Tapi sayangnya mereka udah telat. Ngelihat pacarnya mati, si cewek pun langsung nangis.
Namun tiba-tiba, Sakuta kemudian berubah menjadi zombie dan nyerang Shigeru. Ceweknya ngambil tongkat kayu dan mukul si zombie sampai pingsan. Dan ketika mereka ngira kalau masalahnya udah selesai, si zombie itu bangun lagi dan langsung gigit si cewek. Dengan ketakutan, Shigeru langsung kabur dengan naik sepeda, berusaha mati-matian buat lolos. Dia hampir ketangkep sama zombinya, tapi untungnya Shigeru kemudian ketemu dengan Pak Polisi tua. Dia langsung nyuruh polisinya nembak zombie yang mengejar dia, namun polisinya nggak percaya. Dan ketika dia noleh, semuanya udah telat. Polisinya dan orang-orang yang lagi lewat langsung diserang sama zombie-zombie itu. Shigeru yang nggak bisa apa-apa, cuman bisa terus ngebut pakai sepedanya. Malamnya, ada dua cewek yang bernama Seira dan Hinata yang sedang diinterogasi di kantor polisi. Tiba-tiba, Shigeru datang ke kantor polisi pakai sepedanya sambil dikejar sama Pak Polisi tua tadi yang udah jadi zombie. Sebelum sempat ngejelasin, zombinya langsung nyerang. Shigeru berhasil dorong zombinya dan nyuruh polisi lain yang bernama Uchida buat nembak. Namun suara tembakannya malah narik lebih banyak zombie yang langsung nyerang semua orang di situ. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya, penduduk yang lain gak seberuntung itu. Ada seorang perawat di rumah sakit yang mengira kalau yang mengetuk pintu di depan adalah Shigeru. Tapi pas dibuka, ternyata itu adalah gerombolan zombie. Zombie-zombie itu pun nerobos masuk dan gigit si perawat itu. Sementara itu, seluruh pulau kecil itu udah jadi kayak rumah jagal buat zombie-zombie. Hanya dalam waktu semalam, kebanyakan penduduk udah berubah jadi mayat hidup. Setelah semalaman dikejar-kejar zombie, Shigeru dan kelompoknya akhirnya nemu tempat berlindung yang kayaknya aman. Namun selama perjalanan mereka, cewek yang bernama Hinata kepisah dari rombongan. Sahabatnya yang bernama Seira mau nyelamatin dia, tapi Shigeru ngelarang keras karena di luar banyak banget zombinya. Mereka berdebat sampai akhirnya ngebangunin Shirakawa yang dari tadi tidur pules di dalam rumah dan gak tahu apa-apa soal kejadian di luar. Tiba-tiba, ada suara di luar yang narik perhatian semua zombie dan ninggalin mereka. Namun Shigeru sadar kalau ada yang beda dengan zombie-zombie itu, karena Sakuta yang pertama kali jadi zombie karena suntikan tadi jalannya cepet banget. Sementara zombie yang tercipta karena gigitan, jalannya lambat banget. Kebanyakan zombie di pulau ini termasuk yang lambat. Sementara itu, Seira tetap nekat mau nyelamatin Hinata, sehingga mereka kemudian mutusin buat pergi bareng-bareng. Di saat yang sama, orang tua Hinata yang bernama Takashi dan Sakura khawatir dengan nasib anaknya, nyampe di pulau itu bareng dua temennya. Pas masuk desa, mereka ngelihat ada nenek-nenek yang aneh. Mereka nggak sadar kalau nenek-nenek itu udah jadi zombie dan langsung nyerang Hiroya. Kiyama nyoba nyelamatin dengan nonjok zombinya, tapi ternyata nggak mempan. Untungnya, kelompoknya Shigeru ngelihat mereka dan Uchida langsung nembak mati zombinya. Namun suara tembakan itu malah narik perhatian segerombolan zombie, bikin mereka harus ngumpet di rumah terdekat. Uchida kemudian nyoba nelpon polisi di luar pulau buat minta bantuan, namun dia justru dikira sedang bercanda. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka harus mikirin cara buat nerobos kepungan zombie-zombie itu. Di sisi lain pulau kecil ini, segerombolan gangster juga udah nyampe, dan mereka berniat nyari Sakuta. Karena Sakuta ternyata adalah anggota geng mereka, dan obat yang dia jual itu adalah hasil colongan dari gengnya. Mereka berniat mau ngasih pelajaran ke Sakuta, namun mereka malah disambut sama zombie yang nyerang mobil mereka. Awalnya mereka ngira kalau itu cuma prank doang, tapi pas mereka keluar, mereka ngelihat cewek yang ketabrak tadi masih hidup dan terlihat udah nggak waras. Ketua gengnya yang bernama Tamachi langsung nembakin zombinya berkali-kali sampai zombinya akhirnya tumbang. Pas mereka lagi nyoba ngerti apa yang terjadi, mereka malah ngelihat banyak banget zombie keluar dari bus yang kecelakaan. Mereka langsung pada ambil senjata buat nembakin, namun ternyata pelurunya nggak mempan. Mereka pun mutusin buat kabur, tapi tiba-tiba ada zombie nyerang Joe. Sebelum dia bisa masuk mobil, Joe dikeroyok sama beberapa zombie. Tapi untungnya, dia masih bisa lolos dari serangan zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, Joe nyoba istirahat sejenak, sampai tiba-tiba muncul zombie yang nyoba nyerang, tapi Joe langsung pakai goloknya buat ngebunuh si zombie dengan begitu mudahnya. Namun pas Joe ketemu sama zombie cewek, dia malah gendong zombinya masuk ke dalam rumah karena dia mau berbuat aneh-aneh sama si zombie cewek. Tapi nggak lama kemudian, dia ngelihat ada survivor yang lagi dikejar sama zombie Sakuta, sehingga Joe langsung bunuh zombinya dan berhasil nyelamatin survivor itu. Joe pun kembali mau lanjutin buat main-main sama si zombie cewek tadi, namun dia malah digigit sama si zombie cewek. Dan akhirnya muncul lebih banyak zombie lagi yang nyerbu masuk dan langsung nyerang mereka berdua. Di sisi lain, Tamachi dan anak buahnya berhasil dapetin truk baru pas lagi kabur. Mereka berencana mau ke pelabuhan buat kabur dari pulau itu. Sementara itu, kelompok Shigeru yang kejebak di dalam rumah sekarang mulai nyusun rencana.
Mereka ngumpulin semua senjata yang ada dan dengan gagah berani ngadepin gerombolan zombie-zombie di luar. Dengan senjata lengkap, mereka berhasil ngalahin zombie-zombie itu dengan cukup mudah. Namun suara tembakan mereka malah narik lebih banyak zombie, dan karena kalah jumlah, mereka pun terpaksa mundur. Tapi Takashi dan Sakura malah kepisah dari kelompoknya. Pas lagi lari, pasangan itu ngelihat sosok yang mereka kenal, dan itu adalah anak perempuan mereka, yaitu Hinata. Namun sayangnya, Hinata udah berubah jadi zombie. Syok dan marah, pasangan itu langsung nerobos gerombolan zombie yang mendekat. Abis ngelawan beberapa zombie, Takashi berhasil nyampe ke anaknya. Reuni yang bikin sedih banget. Takashi ngerasa bersalah karena nggak bisa ngelindungin anaknya, sehingga dia mutusin buat gak ngelawan dan milih jadi zombie bareng anaknya. Sementara itu, Sakura juga kena gigit pas ngelawan zombie. Pas lagi pelukan keluarga, Hiroya dan Kiyama akhirnya datang, tapi semua udah telat. Takashi yang sadar kalau mereka bentar lagi bakal berubah jadi zombie, kemudian minta Hiroya buat bunuh mereka. Hiroya pun terpaksa mengabulkan permintaan terakhir temannya itu. Sementara itu, keadaan kini makin gawat. Uchida dan Seira dikepung sama segerombolan zombie. Pas ada satu zombie yang mau nyerang Seira, Uchida secara refleks ngelindungin Seira pakai tubuhnya, sehingga dia pun kemudian kena gigit. Uchida kemudian nembak zombie itu, dan sadar kalau dia bentar lagi bakal berubah jadi zombie, dia pun kemudian nembakin senjatanya buat narik perhatian para zombie, sehingga Seira bisa kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Seira berhasil kabur dan ketemu lagi dengan survivor yang lain. Tujuan utama mereka sekarang adalah nyampe ke pelabuhan dan pergi dari pulau itu. Namun pas nyampe pelabuhan, ternyata di sana juga udah banyak banget zombinya. Tiba-tiba ada truk berhenti di depan mereka, terus Tamachi keluar sama anak buahnya. Pas tahu kalau mereka mau kabur pakai perahu, Tamachi nawarin buat kerja sama. Tapi karena Hiroya dan yang lain masih ribet ngelawan zombie, Shirakawa bilang kalau mau nyelamatin mereka dulu. Namun Tamachi nggak mau ikut rencana itu, sehingga dia pun nembak paha Shigeru dan nyandra Seira buat maksa mereka ngasih kunci perahu. Shigeru pun terpaksa ngasih kuncinya, dan Tamachi langsung lari ke perahu. Sementara itu, 3 orang yang tadi masih berjuang melawan para zombie. Di tengah kekacauan, Shigeru ngeliat mantan pacarnya dan perawat di rumah sakitnya yang sekarang udah jadi zombie. Shigeru yang udah nggak bisa ngelawan, kemudian pasrah dengan nasibnya. Sementara itu, Tamachi kemudian sadar kalau kunci perahunya palsu, sehingga dia langsung nembak Shirakawa. Seira manfaatin momen ketika Tamachi sedang sibuk ngelawan zombie, dia bawa Shirakawa yang terluka buat nyetir mobil dan pergi dari situ. Dengan Shigeru dan kedua zombie yang mengalihkan perhatian Tamachi, mereka pun berhasil kabur, sekalian nyelamatin Hiroya dan Kiyama. Tamachi kemudian ngejar mereka karena dia pengen dapetin kunci perahu yang asli. Ngelihat Hiroya di belakang mobil, Tamachi langsung nembak. Namun Hiroya kemudian mecahin kaca depan mobil, bikin mobil mereka nabrak dan mereka pun terjatuh. Anak buah Tamachi tewas diserbu zombie-zombie yang mengejar, sementara Tamachi berhasil naik ke mobil. Tapi dia baru sadar kalau pelurunya habis, sehingga dia pun ngeluarin golok dan duel sama Hiroya. Setelah bertarung beberapa ronde, Hiroya akhirnya berhasil ngalahin Tamachi dan ngejatohin dia dari mobil. Gerombolan zombie kemudian datang dan langsung nyerbu dia. Namun serangan zombie yang gak ada habisnya mulai bikin mereka kewalahan. Dan demi nyelamatin yang lain, Hiroya kemudian nekat lompat dari mobil dan naik motor buat narik perhatian zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, Hiroya bawa zombie-zombie itu ke pinggir pantai, dan karena udah gak ada jalan lagi, dia pun terpaksa ngelawan mereka semua. Hiroya bertarung dengan sangat gigih, namun meskipun berhasil ngebunuh beberapa zombie, zombie-zombie itu kayak gak ada habisnya. Hiroya yang udah kewalahan kemudian bersiap buat mengakhiri hidupnya, sampai tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras yang mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. Ternyata itu adalah Kiyama dan yang lain yang datang pakai perahu. Zombie-zombie itu kemudian pada loncat ke laut, sementara Kiyama kemudian nyelamatin Hiroya dan langsung pergi dari pulau itu. Namun mimpi buruk itu masih belum berakhir, karena beberapa saat setelah para zombie tadi ngikutin perahu mereka, akhirnya para zombie itu telah tiba di kota Tokyo buat nyerbu semua orang.